Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi untuk pembahasan soal fisika kelas 10. Kali ini materi gerak harmonik sederhana. Kita mulai soal yang pertama. Sebuah ayunan bergetar dengan periode 1,5 sekon. Apabila amplitudo ayunan sebesar 10 cm, simpangan ayunan setelah bergetar selama 4 sekon adalah. Baik, dibayangkan dulu kejadiannya. Jangan sekedar menuliskan apa saja yang diketahui, tapi dibayangkan. Jadi kita harus mengerti kejadiannya supaya bisa menggunakan rumus yang mana dengan tepat. Jadi fisika adalah kemampuan yang utama itu menentukan rumus mana yang digunakan dalam suatu kejadian. Tidak sekedar rumus hafal tapi tidak bisa menggunakan. Jadi kita lihat dulu kejadian pada ayunan yang seperti ini. Tadi di soal dikatakan periodenya 1,5 sekon. Kemudian amplitudonya 10 cm. Jadi bayangkan dari titik seimbang ke jarak yang paling jauh sebelah sini, ini 10 cm. Kemudian ketika ditanyakan simpangannya setelah bergetar 4 sekon ada di mana? Mungkin seperti ini bayangannya. Nah, ini 4 sekon lebih, tapi kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi ketika bergetar dari awal sampai sekian detik, nah pas 4 detik itu ada di mana, simpangannya berapa. Nah, itu yang ditanyakan di soal. Nah, jadi sudah paham kan ya. Jadi apa yang kejadian, terus nanti akan kita hubungkan ke konsep rumus yang dipakai. Oke, setelah kita paham ilustrasi soalnya seperti apa, kita perlu membahas dulu tentang simpangan. Jadi di video ini sedikit saya tambahi, saya lengkapi. Jadi mudah-mudahan dengan satu video nanti bisa paham untuk mengerjakan banyak soal begitu. Jadi mungkin kita perlu kembali dulu ke konsep tentang persamaan simpangan dari gerak melingkar. Jadi sebenarnya gerak melingkar itu kan merupakan proyeksi dari gerak melingkar. Proyeksi itu maksudnya seperti ini. Jadi kalau misalkan pegas yang naik turun ini ditarik ke gerak melingkar ini, gerakan pegasnya yang naik turun itu merupakan gerakan yang melingkar gitu. Jadi dianggap gerak melingkar itu juga konsepnya sama seperti gerak harmonik yang naik turun seperti ini. Naik turun maupun yang bergerak ke kanan kiri ini sama saja. Jadi kalau misalnya diproyeksikan, gerak melingkar itu akan sama seperti gerak harmonik. Kemudian ini kalau dibuat grafik bisa dilihat di sebelah kanan. Nah, ketika pegas bergerak naik, simpangannya ini digambarkan dari grafik yang berwarna pink ini. Naik, kemudian turun, simpangannya nanti menjadi 0 kembali, kemudian menyimpang besar lagi, kemudian nanti 0 lagi. Seperti itu, nanti akan membentuk grafik yang seperti yang ditunjukkan di gambar itu yang pink, dan seterusnya. Nah, ini grafik yang seperti ini sama dengan grafik sinus seperti ini. Ini grafik sin. Jadi ketika ditanyakan sin sudut berapa, ini ada tabel mulai dari sudut 0, 30, 45 dan seterusnya sampai 360. Sin 0 itu 0 di sini. Kemudian sin 30 hasilnya itu setengah di sini. Sin 45 itu sekitar 0,71. Yang besarnya nanti di sini dan seterusnya sampai sin 91, sin 120 turun lagi 0,87 dan seterusnya. Nah, ini kalau dihubungkan akan membentuk grafik yang naik, kemudian turun, nanti naik lagi, turun lagi dan seterusnya. Jadi dari gerakan pegas atau ayunan yang berosilasi atau bergetar naik turun ini akan sama seperti gerakan melingkar yang kalau dibuat grafik simpangannya itu akan membentuk sudut, akan membentuk grafik seperti grafik sinus. Makanya di sini persamaan simpangan itu sama dengan Y sama dengan A sin theta. Oke, sekarang kita lihat dulu lingkaran seperti ini.
Jadi pada gerak melingkar, ya kan ini sudut 0 derajat, kemudian semakin ke sana sudutnya semakin besar, terus sampai di sini kan berarti kan 180 derajat, sampai di sini 270 derajat, bisa dilihat di sebelah sini. Kemudian kembali lagi ke sini 0 derajat atau 360. Nah ini sama seperti grafik yang sinus tadi. Jadi ketika 0 derajat ada di sini, kemudian meningkat sampai 90 derajat ada di paling atas atau nilainya 1. Dilihat di sini nilai 1. Kemudian ke 180, 270 sampai kembali lagi ke 360. Getaran kan tidak mungkin hanya satu kali ya, bisa berkali-kali putaran atau berkali-kali getaran, maka di sini akan terus bergetar, atau kalau diproyeksikan ke lingkaran berarti ini akan lingkarannya akan berputar berkali-kali. Nah ini sampai ke sini lagi. Jadi kalau kita putar ulang dari awal, dari 0 derajat ke sini 180, kemudian 360, muter lagi sampai ke atas ini akan sampai ke sudut 450, muter lagi tambah 90 derajat lagi jadi 540, tambah lagi 630 sampai kembali lagi di sini 720 dan seterusnya, tambah lagi sampai muter satu kali lagi berarti 1080. Jadi tambah sedikit lagi di sini 1100, 1150 dan seterusnya. Yang sebenarnya kalau misalkan dilihat bentuknya akan sama seperti sudut yang antara 0 sampai 360 saja. Jadi misalkan di sini sudut, contohnya misalkan sudut 30 derajat, ini akan sama dengan sudut ini 390 derajat. Jadi besarnya sama-sama segini. Jadi berarti selisihnya 360 ke sini berarti selisihnya 30. Jadi untuk mencari sudut yang baru ini, yang sudut yang antara 0 sampai 360, berarti kan tinggal sudut yang baru ini dikurangi 360, itu nanti akan ketemu sudutnya yang baru ini. Kalau misalkan 2 putaran ya berarti di sini lagi sekitar 750, ya kan, berarti 2 putaran itu 720 tambah lagi segini itu jadi 30. Jadi caranya kalau ini 750 dikurangi 720, nah ini sama dengan 30 derajat. Jadi caranya sudutnya yang baru berapa dikurangi sudut yang kelipatan 360, kemudian 720, kemudian setelah itu ada sudut berapa lagi, 1080, muter satu kali lagi jadi sudut 1440, muter lagi jadi 1800, muter lagi jadi 2160 dan seterusnya. Nah terus di dalam lingkaran yang seperti ini bisa dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran itu berarti maksudnya satu sisi sebelah sini, ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Ini berarti sudutnya ada di kuadran 1, ini sudutnya ada di kuadran 2 yang sebelah sini, ini ada di kuadran 3 yang segitiga ini, kemudian ini kuadran 4. Jadi sudut yang baru kalau misalkan di sini misalkan sudut 222 derajat, ini berarti sudutnya ada di kuadran 3. Nah sudut yang baru itu melihatnya dari sumbu X. Sudut 222 ini
sebenarnya sama dengan sudut yang ada di sini. Misalkan ukurnya dari X, besarnya ini 222, atau mungkin angka yang gampang di sini misalkan 220. Dilihat dari sumbu X kan ini 180 ke 220, selisihnya 40. Jadi sudut 220 derajat itu sebenarnya sama dengan sudut 40 derajat kalau di sebelah sini. Kalau misalkan di sini 135, ini mengacunya pada sumbu X ya, berarti tetap ke yang garis yang di bawah sini. 135 itu menuju 180, kurangnya berapa? Kurangnya 45. Jadi sudut 135 ini sebenarnya sama dengan sudut 45 derajat kalau di sebelah sini. Ini yang nanti akan menunjukkan bahwa nilai sin-nya itu akan sama. Misalkan di sini, misalkan sin 30, sin-nya setengah. Kalau di kuadran 2, sudut 30 itu sama dengan sudut 150 ya. Jadi selisihnya diukurnya dari garis sumbu X. 150 ini sudutnya sama dengan sudut 30 kalau sebelah sini. Sudut 150 di sini juga sama, setengah. Nah, kalau di sebelah sini 30 derajat sama dengan sudut 180 ditambah 30, jadi 210. Nah, ini jadi setengah juga. Nah, bedanya di sini ada min. Nah, ini istimewanya. Jadi kalau di kuadran kedua positif, di kuadran ketiga negatif, di kuadran keempat negatif. Jadi kalau di sini 330 itu sama dengan 30 derajat. Di sini 330 sama setengah juga tapi negatif. Nah, ini yang jadi catatan. Kalau di kuadran pertama, ketika ditanya sin, cos, tan, itu semuanya bernilai positif. Jadi kalau sudut di antara 0 sampai 90 semuanya positif. Kalau di kuadran 2, jika ditanyakan sin sudutnya, misalkan sudut 100, sudut 150 atau yang lain, itu nilai sin positif, tapi nilai cos dan tan negatif. Kali sudut ketiga, yang positif yang tan saja. Kalau yang kuadran keempat, yang positif cos saja. Jadi yang di sini semuanya positif. Kalau di sini yang positif sin, di sini tan, sini cos. Jadi kalau ditanya sin 210 di sini kuadran ketiga, itu kan sama dengan sudut 30 yang paling kecil. Nah, sudut 30 itu sinnya setengah. Tapi karena di sini kuadran 3, maka setengahnya ditambahi min. Jadi min setengah. Jadi sudut berapapun itu bisa dibuat sama dengan sudut antara 0 sampai 90, supaya kita lebih mudah untuk menghafal sin atau cos atau tan-nya. Tinggal nanti nilainya akan negatif atau positif tergantung kuadrannya. Ya, kalau sudah tahu konsepnya, kita tulis yang diketahui dan ditanyakan dulu. Ya, yang diketahui T sama dengan 1,5 sekon, kemudian amplitude 10 cm. Yang ditanyakan adalah simpangan ketika waktunya 4 sekon. Jadi persamaan simpangan Y sama dengan A sin theta. Bisa dihafalkan mungkin ya, pakai jembatan Gildey mungkin Yasin gitu ya, surat Al-Quran Yasin gitu. Misalkan di gerak melingkar ada yang namanya kecepatan sudut yang simbolnya omega seperti ini. Omega atau kecepatan sudut itu adalah sudut yang ditempuh per waktu. Jadi sudut yang ditempuh setiap satuan waktu. Ini sebenarnya sama seperti di gerak lurus, bahwa kecepatan itu sama dengan jarak yang ditempuh setiap waktu. V sama dengan S per T. Ini kan kecepatan sudut, maka di sini juga pakainya sudut. Jadi seolah-olah theta ini sebagai jarak. Kecepatan sudut itu sama dengan sudut yang ditempuh setiap satuan waktu. Nah, dari prinsip ini maka kita bisa tahu theta itu sama dengan omega T.
dan omega itu kan sama dengan 2pi per T. Jadi theta 2pi per T kali T. T yang bawah ini periode, kalau T yang atas yang kecil ini adalah T waktu. Maksudnya waktu yang sedang terjadi. Itu kalau di sini berarti yang 4 sekon. Jadi bisa kita teruskan, Y sama dengan A 10 cm sin theta. Theta kita pakai yang 2pi per T kali T. 2pi per T, T nya adalah 1,5, T nya 4. Nah ini angka yang ada di belakang sin 2pi per T kali T ini tidak boleh terpisahkan. Jadi nilai dari perkalian ini yang akan nanti kita cari sinusnya. Jadi walaupun ini perkalian, seperti kelihatan perkalian, jangan sampai ini diutak-atik dengan yang di depan. Mungkin ini karena ada kali 4, jangan 4 kali 10 itu nanti akan hasilnya berbeda. Jadi yang di belakang sin diselesaikan dulu. Nah sin 2pi, nah sin 2pi kali 4 per 1,5 ini sudut berapa? Ini kita cari dulu. 10 sin 16 per 3pi. 10 sin pi itu kan sama dengan 180 derajat. Jadi 16 kali 180 derajat dibagi 3, ketemunya sin 960 derajat. Nah sin 960 derajat ini bagaimana caranya untuk mencari? Nah sin 960 derajat ini kita cari dengan cara yang tadi. Jadi kita cari dulu 960 derajat itu sama dengan sudut berapa. 960 derajat sama dengan 2 kali 360 ditambah sudut berapa gitu. Ini kan ketemu 720 derajat ditambah sudut berapa itu 960 derajat. Maka sudut 960 derajat ini akan sama dengan X. Jadi X 960 dikurangi 720, ketemunya 240 derajat. 10 sin 240 derajat. Kemudian ini ketika dihubungkan dengan angka terdekatnya yang 180 derajat, maka sudut 240 derajat ini akan sama dengan sudut 60. Jadi 180 ke 240 itu selisihnya 60. Jadi ini sama dengan sin 60. Tapi karena di kuadran ketiga, maka sin ini berarti nilainya min, diberi tanda min di sini. 10 kali sin 60 itu setengah akar 3 min setengah akar 3, ketemunya 5 min 5 akar 3. Simpangannya min 5 akar 3 cm. Ya, jawabannya yang B. Ini min berarti maksudnya adalah arahnya mungkin ke sebelah kiri yang berlawanan begitu. Min hanya menunjukkan arah. Begitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.